Gongnya nih pengen dengerin dari psikolog nih, ya kan? Dari tadi ngomong kesehatan jiwa itu kayaknya domainnya psikolog ya dominannya ya. Benar nggak sih Mbak Rati? Terima kasih dokter ya, terima kasih teman-teman. Saya terharu tadi profesi saya psikolog klinis disebut-sebut sama Mbak Lydia ya. Terima kasih juga ya Pak Adi. Saya tidak akan berpanjang-panjang sih, tapi izin ya merangkum narasumber kita ya yang sangat luar biasa. Dari Bu Nila, terima kasih banyak Bu Nila. Bu Nila bicara tentang 1000 hari pertama. Saya di situ tadi sambil dengerin maksud memang betul anak-anak sebagai masa depan bangsa itu dibangunnya sejak 1000 hari pertama selapis demi selapis ya. Tetapi dalam perjalanan memang kemudian ada banyak sekali yang bisa terjadi. Saya itu praktek sebagai psikolog klinis itu lebih dari 33 tahun ya. Ya kalah jauh dibandingkan Prof. Nila sebagai tenaga medis. Tetapi gini, ketika di awal saya praktek dulu di lembaga psikologi terapan, ini anak-anak yang sangat-sangat baik dan potensial sebagai the future of our nation. Itu kalau keluarganya berantakan, itu tidak bisa optimal. Jadi memang betul keluarga adalah basis bangsa ya. Rumah idealnya menjadi tempat aman buat anak-anak sebagai masa depan bangsa, tumbuh sebagai insan yang sehat, hidup, dan di sini para bidan menjadi pendamping keluarga luar biasa, itu sudah terjawab ya. Tetapi concern yang mengoyak kita adalah lalu ketika masuk di usia yang masih relatif muda, paparan mental health issue-nya tinggi. Level of anxiety sama depresi tidak tinggi, bahkan juga bunuh diri. Tadi Prof. Nila menyebut tentang bunuh diri dan membunuh, ini fenomena apa sih? Ya, tadi disebutkan. Dan ketika Prof. Nila masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, concern terhadap mental health itu sudah sangat tinggi, Prof. Terima kasih banyak. The psychological first aid itu juga diusung ketika dan digaungkan sungguh-sungguh. Teman-teman peer group support untuk remaja itu juga sungguh digaungkan dan masih dilanjutkan sampai sekarang. Mas Gadi bicara tentang skena social acceptance, saya menyebutnya the thumbs edict. Ya, ini kan sifatnya sangat social existential need yang ternyata impact-nya juga luar biasa besar terhadap mental health. Ini saya kalau lihat dokternya kayaknya gula darah udah turun ini. Jadi saya nggak lawan. Iya, Kang Atek bicara lingkungan yang mendukung bagaimana. Teman-teman, saya sungguh mengapresiasi ya gerak dari kaukus masyarakat yang peduli dengan kesehatan mental. Luar biasa, karena teman-teman sungguh menjadi malaikat-malaikat penggerak ya, baik dalam sektor kebijakan maupun komunitas sebagai the first aider untuk berbagai isu kesehatan mental. Saya izin ya, saya psikolog klinis lulusan dari Universitas Indonesia. Sayang tadi Bang Anteknya udah pergi. Saya adalah CEO dan founder Personal Growth. Prof. Nila ini saya dirikan 21 tahun yang lalu karena kegelisahan terhadap kondisi masyarakat kita. Nanti dilihat aja di websitenya. Dan kok ya adalah saat ini saya masih menjabat sebagai ketua 2 pengurus besar Ikatan Psikolog Klinis Indonesia yang ngurusinnya soal kemitraan. Jadi ayo kita bermitra. Ya. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit, boleh dong next slide-nya? Oke. Jadi ini adalah hal-hal yang kita temukan, sebagian kecil yang kita temukan di media. Betul kan ya? Ya. Kenapa kok soal bunuh diri yang diangkat? Karena bunuh diri adalah bentuk fatalistik dari keputusasaan. Ini bukan cuman sekarang kita lihat tren gitu ya, terus sebuah ideologi baru dari korban yang ini kan korban ya, korban pembunuhan, tindakan kejahatan, tindakan mengakhiri hidup, tapi yang menjadi korban adalah dirinya sendiri. Ini fatalistik banget, kok sampai orang bunuh diri. Kemudian yang beramai-ramai itu ya keluarga bunuh
dan karena ITK Indonesia juga menjadi mitra dari Kementerian Kesehatan untuk penanganan kasus bunuh diri, nanti kita akan banyak bicara di situ, ya. Dan tahun 2019 juga kita lihat ya, what a waste, 703.000 kematian kalau kita dilihat di statistiknya ala kecil aja dibandingin populasi bangsa gitu ya. Tapi ini kan sebuah tragedi loh. Bayangin, ya. Nah, dari 60% orang yang mencoba melakukan tindak bunuh diri, ternyata memang ini katanya WHO sama Kompas ya, nggak mencari bantuan ke profesional. Paling tidak ke keluarganya. Ya, nanti saya akan sampai kepada bagaimana yang sudah dilakukan. Jadi tanggapan sambil cerita ya. Nyatanya memang banyak sekali ya. Teman-teman kita, saudara kita, anak kita, saya pun nemenin keluarga-keluarga yang survivor karena ada anggota yang bunuh diri, siapapun juga itu. Anak kelas 2 SMP bunuh diri, ibunya histerisnya kayak gimana? Yang kemudian tahu-tahu udah ditemukan di tempat yang lain gitu ya, di tempat yang lain dan terbunuh karena bunuh diri. Nah, banyak teman kita yang nggak berani datang kepada kita sebagai first aider maupun kepada profesional karena takut dengan label, ya, stigma yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar nih dengan Kak Anisha ya, kemudian Bu Lydia juga. Nah, stigmanya tuh seperti apa sih? Stigma orang dengan gangguan kejiwaan. Jadi ada orang dengan gangguan kejiwaan, ODGJ, orang dengan masalah kejiwaan, OMK gitu ya. Saya ingat betul tuh Kementerian Kesehatan ya, Bu, itu kan sungguh mengemphasize promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Saya ingat banget tuh dulu ketika kita mulai dengan psychological first aid, Ibu bilang, kita fokus yuk kepada orang yang sehat supaya tetap sehat, yang sakit jangan jadi lebih sakit, yang sakit diminimalkan sakitnya, dan itu masih dilanjutkan oleh menteri yang sekarang. Ya, jadi stigmanya ada macam-macam. Coba dong next slide. Ya, kita bisa lihat ya, dasar lebay aja kamu gitu. Nah, ketika kita bicara tentang tadi Mbak Lydia bilang, coba dong ini kan juga bisa diterima kembali gitu ya, masuk ke lingkungan kerja. Pertanyaan saya, kita benar-benar berani terima ya? Kalau kemudian orang ngaku ke kita, saya punya bipolar, berani terima nggak? Mereka bekerja sama kita sudah terokupasi oleh stigma-stigma ini dan kita takut, betul kan? Ya, saya punya tim kerja yang memiliki gangguan. Jadi kemudian di-challenge-nya gimana? Pastikan bisa produktif ya. Jadi angka produktivitas kan? Oke, next slide. Jadi teman-teman, ini mau lebih cepat aja ya. Jadi kalau ngomongin tentang stigma tadi sama Mbak Lydia udah dibahas soal pengetahuan, sikap dan perilaku, ya. Kemudian banyak karena ketidaktahuan. Jadi Kaupus ini saya lihat geraknya banyak yang melakukan psikoedukasi kepada masyarakat ini luar biasa. Prasangka itu sudah dicontohkan, kemudian tindakan diskriminatif itu juga sebenarnya harus di-challenge adalah kita sendiri ya. Bagaimana kita sendiri, jangan-jangan kita yang diskriminatif ya kan. Kemudian bentuk stigma kesehatan mental itu ada pada stereotyping, prejudice, dan diskriminasi. Tadi oleh Mbak Anissa juga sudah dijelaskan panjang lebar. Kita ngomong tentang dampaknya deh. Structural stigma. Jadi di sini tadi Mbak Lydia sudah bahas. Ya, social stigma, self. Nah, kalau psikolog klinis itu kita nggak ngomongin kebijakan-kebijakan yang terlalu besar. Kita langsung masuk pada bagaimana kita berhadapan dengan pasien-pasien, terutama yang punya self stigma. Saya ini sering diundang oleh baik kementerian maupun BUMN maupun instansi-instansi swasta untuk membahas, karena tadi Mbak Ade bicara soal screening ya, SRQ, SDQ ya. Kemudian hasilnya ternyata raportnya merah. Ini menunjukkan kepanikan luar biasa. Jadi mesti diapain? Ini kan namanya screening. Tentu kemudian yang raportnya orange merah itu perlu dievaluasi lagi kan, betul ya dokter ya? Untuk dilihat ini beneran atau lebay,
Atau jangan-jangan sebetulnya bisa sebut news karena anak-anak muda sekarang, orang-orang masyarakat pada umumnya sudah mulai terbangun self-awareness tentang mental health. Nah, bicara oh iya, saya ngebut aja. Nah, upaya yang dilakukan apa? Kalau psikolog harus gitu. Ya, apalagi suka ngomong ya kan. Nah, upayanya yang dilakukan apa? Ya, kita meningkatkan kesadaran masyarakat ini sudah dilakukan oleh Kaukus luar biasa. Dan kami para psikolog klinis memang menyediakan layanan konseling. Ya, di personal growth ini dilakukan serta memperluas jenis layanan. Ini contoh tentang yang dilakukan oleh teman-teman personal growth itu ada Levina dan Maharia ini di ulang tahun kami kemarin 20 tahun personal growth itu kampanyenya memang breaking stigma. Jadi ini para tokoh-tokoh contohnya aja ada 20 and beyond impactful people cerita tentang stigma yang mereka alami. Masih lanjut tadi kok tentang di dunia kerja, ini data ya dari personal growth. Di employee assistance program kami itu khusus psikolog klinis untuk yang PMK tadi kan disebutnya PMK nomor berapa itu 25 ya, pemeriksaan dan penanganan. Ini adalah kasus-kasus yang ditangani dari tahun 2020 sampai 2024. Masalahnya mencakup 3 yang terbesar: clinical psychological issues, work related issues, dengan romantic relationship ternyata di tempat kerja. Isinya apa aja bisa dibaca di atas. Sementara untuk konselingnya, the counseling center, ini yang terbesar adalah masalah eksplorasi dan pengembangan diri. Ini kita sih senang. Tapi begitu masuknya nomor 2 sama nomor 3, ternyata masalahnya tidak sesederhana yang terpapar di sini. Nah, Bapak dan Ibu semua, teman-teman ya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Tentu baik bahwa kita nanti bisa sama-sama kerjasama, lintas profesi 86% tadi ya, dokter ya, bagaimana kita bisa kolaborasi, ayo kita sama-sama memperluas jenis layanan. Dan Prof. Mila betul ya, sekarang kan udah zaman kemajuan, penggunaan internet yang semakin merata di seluruh Indonesia, meskipun kadang-kadang on and off, karena saya dan tim saya, kami ini lihat aja itu psikolognya Mahari gitu ya, cantik begitu, tapi kita nggak berhenti hanya di ruang konseling atau tempat kerja kami yang seperti Maharaga ini. We went kami pergi ke daerah-daerah yang terdepan, terdalam, terpencil, kampung, hutan, sungai, bertemu dengan masyarakat. Jadi bukan yang cuma urban doang gitu ya, tinggal di hutan, mandi di laut, itu dilakukan, menyapa mereka. Ini adalah passion. Tadi Mahari cerita tentang dia ke Banda Neira untuk berkenalan. Dan gimana ya cara menjamahnya? Karena tadi bicara tentang rasio ketersediaannya kan sangat sedikit ya. Jadi kita memang bisa menggunakan ini telemedicine untuk sosialisasi, psikoedukasi KAD itu juga sangat bisa kita lakukan. Kaukus kampanye-kampanyenya itu juga bisa dilakukan. Telemedicine memang terus berkembang. Ya, dan itu juga tercantum di dalam Undang-Undang 17. Ya, ini saya tunjukin aja lah pasalnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih bentuk telemedicine? Salah satunya adalah telepsikologi. Ya. Nah, personal growth kita punya telepsikologi. Dan ini juga saya berkonsultasi ya ke Kementerian Kesehatan, bisa nggak, boleh apa enggak, bagaimana aturan lainnya. Boleh next slide-nya Mbak. Ya. Dan sekarang kalau teman-teman mau, coba aja tuh ikut mental health check up. Ini screening sih, tapi screeningnya bukan cuma pakai SDQ, SRQ, tetapi juga ada assessment tool yang lain. Coba deh, ya. Nanti kemudian bisa dilanjut dengan konsultasi, konseling dan sebagainya. Di IPK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, kami juga membangun telekonseling untuk masyarakat yang friendly user. Ya kan? Dan ada sesi-sesi gratisnya juga. Cara masuknya gimana? Gampang, masuk aja ke ipk.id. Dan kalau di situ teman-teman bisa langsung cari psikolog klinis di tempat teman-teman. Berada yang paling dekat. Ibrahim ada, tapi di situ namanya Raden Jayani ya, nama asli sesuai KTP. Ya. Nah, wilayahnya di mana, keahliannya apa, itu bisa di situ. Tapi bisa langsung sekarang. Kalau rating
lihat ini yang ikut di sini kan juga ada provider telekonseling. Itu di situ mungkin ada ratingnya. Kalau yang di sini kita masih terus membangun supaya makin bisa melayani bangsa. Hashtagnya Kemenkes kan bangga melayani bangsa. Saya pengen menguji kemampuan Mbak Rati untuk mengkonklusikan sesi beliau dalam 60 detik. Dan yang terakhir tentang bunuh diri. Ini adalah usaha dari pemerintah. Saya bukan orang pemerintah, tetapi swasta ya. Tetapi kami di IPK Indonesia, Personal Growth mensupport IPK Indonesia, dan IPK Indonesia menjadi mitra pemerintah untuk bisa menyelenggarakan upaya pencegahan bunuh diri. Ya, dan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan adalah Rumah Sakit PKJN, Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, Rumah Sakit Marsudi Mahdi, dan Rumah Sakit Marsudi Mahdi membuka layanan telekonseling di 119. Ya, ini seperti apa sih? Ya, teman-teman begitu masuk ke situ nanti bisa langsung, dan ini gratis ya. Dan siapa aja tuh konselornya di situ? Psikolog klinis yang terregister dan dan memiliki license ya, siap sungguh-sungguh teman-teman. Dan tentu kita perlu melakukan advokasi kepada lembaga. So let's work hand in hand for Indonesia's better well-being.